Sahabat inspirasi, pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang tampak aneh di mata orang lain? Seseorang yang mungkin dianggap berbeda, bahkan mungkin dianggap gila. Seperti seorang ibu tua yang setiap hari duduk di bangku taman yang sama, berbicara sendirian tanpa ada yang mendengarnya. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas, merasa kasihan, atau mungkin menganggapnya tak lebih dari seorang wanita yang kehilangan akal sehatnya. Tapi tahukah kalian, ada lebih dari sekadar kebiasaan aneh yang tampak di luar sana. Ada kisah yang sangat dalam di balik setiap kata yang ia ucapkan, bahkan jika itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Inilah kisah tentang Ibu Wati, yang setiap hari berbicara dengan bayangan anaknya yang telah lama hilang. Di tengah keramaian taman, ia berjanji pada dirinya sendiri, menunggu janji yang tak kunjung tertunai. Banyak yang menganggapnya gila, tetapi ada alasan yang lebih besar di balik itu semua. Judul cerita kali ini adalah Dikira Gila, Ibu Ini Bicara Sendiri Setiap Hari. Tapi ternyata cerita ini bukan hanya tentang seorang ibu tua yang berbicara dengan dirinya sendiri, tetapi tentang kehilangan, penantian, dan sebuah janji yang belum sempat ditepati. Kenapa ia terus berbicara sendirian? Apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya? Dan apa yang membuatnya tetap setia menunggu meski waktu telah lama berlalu? Sahabat inspirasi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita selami kisah yang mengharukan ini dan temukan jawaban yang akan menggetarkan hati kita semua. Apakah kalian siap? Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan kisah penuh makna yang akan mengubah cara kita memandang kehidupan dan hubungan keluarga. Jangan lupa untuk tetap bersama kami di Narasi Inspiratif Official, karena cerita ini baru saja dimulai. Di sebuah taman kota yang sibuk, ada satu tempat yang hampir selalu sepi. Meski dikelilingi keramaian, sebuah bangku kayu di bawah pohon besar yang setiap hari menjadi tempat duduk seorang ibu tua. Ibu Wati, begitu orang-orang biasa menyebutnya, adalah sosok yang sudah tak asing di mata mereka yang sering datang ke taman ini. Setiap hari, tanpa gagal, ia duduk di sana dengan tatapan kosong, kadang terlihat murung, kadang tersenyum samar, dan berbicara pada dirinya sendiri. Pada awalnya, orang-orang hanya mengabaikannya, menganggapnya sebagai wanita tua yang tak lagi waras. Tak ada yang benar-benar peduli. Namun, bagi yang lebih peka, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa kesepian yang terasa begitu nyata, sesuatu yang tak bisa disembunyikan oleh senyum samar atau tatapan kosong yang ia tunjukkan. Ibu Wati bukanlah sekadar wanita tua yang tersesat dalam dunia pikirannya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya, meski hanya ia yang mendengarnya, seolah mengandung beban yang berat. Seolah setiap kalimat yang ia ucapkan adalah kenangan yang tak ingin hilang, janji yang belum sempat dipenuhi, atau cerita yang belum selesai diceritakan. Di sekitar taman, orang-orang yang biasanya datang untuk sekadar bersantai, berolahraga, atau berbincang dengan teman-temannya, tak pernah benar-benar memperhatikan ibu tua ini. Mereka melintasi bangku tempat Ibu Wati duduk, hanya memberi pandangan sekilas. Bagi mereka, Ibu Wati adalah bagian dari pemandangan yang ada. Tak lebih dari seorang wanita tua yang berbicara sendirian. Mereka tak tahu kisah di balik kebiasaan itu. Mereka tak tahu bahwa di balik setiap kata yang terucap, ada seorang ibu yang merindukan anaknya, yang tak pernah kembali. Dika, seorang remaja berusia 18 tahun, adalah salah satu orang yang datang ke taman itu hampir setiap hari untuk mencari ketenangan. Ia sering melihat Ibu Wati duduk di tempat yang sama, dengan tatapan kosong dan berbicara sendirian. Awalnya, Dika tak terlalu memperhatikan, bahkan menganggapnya aneh.
Namun, pada suatu hari, rasa penasaran menggerakkan langkah kakinya untuk mendekati ibu tua itu. Dika merasa ada yang berbeda. Ada sesuatu yang lebih dibalik perilaku Ibu Wati yang tidak pernah ia pahami. Hari itu, Dika memutuskan untuk mendekat. Ia duduk di bangku yang berdekatan dengan Ibu Wati dan memperhatikan wanita tua itu. Ia mendengar suara lirih yang keluar dari bibir Ibu Wati. Kata-kata yang terdengar seperti percakapan dengan seseorang. Tanpa berpikir panjang, Dika memberanikan diri untuk berbicara dengan Ibu Wati. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Hanya saja rasa penasaran itu mengusiknya begitu dalam. "Apa yang sedang Ibu bicarakan?" tanya Dika dengan hati-hati. Meski tak tahu apakah Ibu Wati akan mendengarnya. Ibu Wati tersenyum samar, tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Ia tahu Dika ada di sana, meski tubuhnya hanya diam di bangku. Matanya menatap jauh ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Anakku," dia selalu bilang, "Ibu harus tetap kuat." "Tapi aku belum sempat menepati janji itu, anakku," ujar Ibu Wati. Suara lirihnya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Dika berhenti dan mendengarkan lebih seksama. Rasa penasaran Dika semakin besar. Ia tak bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, namun ada sesuatu dalam suara Ibu Wati yang mengusik hatinya. Ada kepedihan yang mendalam, sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan berbicara sendiri. Dika merasa ingin tahu lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, Dika mulai datang lebih sering ke taman itu, menunggu momen ketika Ibu Wati duduk di bangkunya, berbicara sendirian. Ia tidak tahu apa yang diharapkan, namun ia merasa semakin terhubung dengan sosok ibu tua itu. Setiap kali Dika duduk di dekatnya, ia mendengar cerita yang lebih banyak lagi. Cerita yang selalu berulang tentang anak Ibu Wati yang hilang. Anaknya adalah seorang laki-laki muda yang sangat ia cintai. Satu-satunya anak yang ia miliki. Seperti kebanyakan orang tua, Ibu Wati berharap bisa melihat anaknya tumbuh dewasa, bahagia, dan sukses. Namun, takdir berkata lain. Anak Ibu Wati tewas dalam sebuah kecelakaan tragis beberapa tahun lalu, meninggalkan ibu itu dengan kehilangan yang mendalam. Setiap hari, Ibu Wati berbicara dengan bayangan anaknya, berjanji untuk selalu menunggunya kembali. Ia percaya, entah bagaimana, anaknya akan datang kembali padanya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah permintaan maaf yang tak terucapkan, sebuah janji yang tak bisa ditepati, dan penyesalan yang terus menghantuinya. Suatu hari, Dika memutuskan untuk bertanya lebih lanjut. Ia tidak tahu harus bagaimana, namun hatinya terasa berat mendengar penderitaan Ibu Wati yang tak pernah berhenti. "Ibu, kenapa Ibu tidak mencoba move on? Mungkin anak Ibu ingin melihat Ibu bahagia?" tanya Dika dengan penuh rasa empati. Meski kata-katanya terasa canggung, Ibu Wati hanya tersenyum. Senyum yang penuh kerinduan. "Anakku selalu bilang, Ibu, jangan pernah berhenti menunggu. Jadi aku menunggu. Aku tahu, meski dia tidak ada lagi, dia tetap ada di sini, di dalam hatiku," ujar Ibu Wati sambil menepuk dadanya, seolah anaknya masih berada di sana. Mendengar itu, Dika merasakan sebuah ketegangan yang kuat. Ada sebuah pengorbanan yang begitu dalam, sebuah cinta yang tak bisa dibayar dengan waktu atau usia. Ibu Wati tidak pernah bisa melepaskan anaknya, dan dalam kesepiannya, ia memilih untuk tetap menunggu meski waktu terus berjalan. Dika terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Ia merasa terhanyut dalam kisah Ibu Wati, merasakan betapa kuatnya ikatan antara ibu dan anak, dan bagaimana perasaan kehilangan bisa menghancurkan hati seseorang. Namun, Dika juga merasa cemas. Apa yang terjadi jika Ibu Wati terus berada dalam penantiannya? Apakah ia akan mampu bertahan?
atau malah semakin tenggelam dalam kesedihannya? Pada titik ini, konflik semakin tajam. Dika tahu bahwa ia harus membantu Ibu Wati menemukan jalan keluar dari kesendiriannya. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana memberi harapan kepada seorang ibu yang sudah begitu lama terjebak dalam bayangan anaknya yang hilang? Dika merasa bingung, namun di satu sisi, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Ibu Wati terus berada dalam kegelapan ini. Maka, ia bertekad untuk memberikan sedikit cahaya dalam kehidupan ibu tua itu, meskipun tahu bahwa perjalanan ini tak akan mudah. Penutupan bagian ini memberikan sebuah ketegangan emosional yang mendalam, menuntun kita untuk bertanya-tanya. Apakah Dika akan berhasil membantu Ibu Wati keluar dari penantiannya? Ataukah di akhirnya ia akan tetap terperangkap dalam dunia kenangannya yang tak pernah padam? Hari-hari berlalu, dan Dika semakin sering mengunjungi taman itu. Ada rasa tanggung jawab yang tumbuh di dalam dirinya. Sebuah rasa ingin tahu yang lebih mendalam, namun juga rasa kasihan yang semakin besar terhadap Ibu Wati. Ia mulai merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya yang bisa menghubungkan ibu tua itu dengan dunia luar. Di sisi lain, Dika merasa cemas. Karena meskipun ia mendekati Ibu Wati dengan penuh empati, ia tahu bahwa ada begitu banyak hal yang belum bisa ia pahami tentang kesedihan dan rasa kehilangan yang begitu mendalam. Setiap kali Dika datang, ia hanya duduk di dekat Ibu Wati, mendengarkan tanpa banyak berbicara. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk menghibur. Hanya ingin menunjukkan bahwa ada seseorang yang peduli. Ibu Wati, meskipun seringkali berbicara sendiri, mulai memperlambat kata-katanya setiap kali Dika duduk di sampingnya. Ia merasa ada kehangatan yang datang dari pemuda itu. Meskipun Dika tidak pernah berbicara banyak, pada suatu sore yang cerah, Dika merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara lebih dalam lagi. Ia memutuskan untuk bertanya hal yang selama ini ia pendam, sesuatu yang lebih pribadi dan mengusik hatinya. Bu, apa Ibu tidak merasa lelah menunggu? Terkadang, waktu bisa membuat kita semakin jauh dengan yang kita cintai, meskipun kita tidak mau melepaskannya. Ujar Dika dengan suara yang sedikit ragu. Mencoba mengungkapkan rasa ingin tahunya tanpa menyakiti hati Ibu Wati. Ibu Wati menatapnya dengan mata yang kosong, seperti sedang mencari jawaban di luar sana. Senyum samar kembali muncul di wajahnya. Namun kali ini, senyum itu tak secerah biasanya. Aku tidak bisa melepaskannya, Dika. Aku janji pada anakku, sebelum ia pergi, aku akan selalu menunggunya. Tidak ada kata lelah dalam menunggu. Menunggu adalah cara aku tetap menjaga cintanya. Dia selalu bilang padaku, Ibu, jangan menangis. Aku akan kembali. Aku percaya dia akan kembali. Jawab Ibu Wati dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun ada rasa kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Dika terdiam. Kata-kata Ibu Wati menghentikan suaranya. Ia tidak bisa membayangkan betapa dalamnya rasa kehilangan yang dirasakan oleh ibu tua itu. Rasa kehilangan yang mengikatnya begitu erat, sampai-sampai ia merasa tak bisa bergerak maju. Namun, Dika juga merasa ada kekuatan dalam tekad Ibu Wati. Sebuah keteguhan yang membuatnya tak mudah dipatahkan. Namun, seiring waktu, Dika semakin sadar bahwa meskipun Ibu Wati terlihat kuat dalam menunggu, ada sisi lain yang tersembunyi. Ada rasa kesepian yang begitu mendalam, yang tak bisa disembunyikan. Ibu Wati seringkali tampak menatap kosong ke jalanan, seolah berharap anaknya akan muncul dari keramaian, meski ia tahu itu mustahil. Dika mulai merasa terbebani oleh tekad Ibu Wati. Ia merasa bahwa ada beban yang tak bisa ia pikul seorang diri. Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya seorang pemuda yang baru belajar tentang dunia, pikir Dika dalam hati.
Namun ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Ibu Wati terus terjebak dalam dunia bayangannya. Meskipun ia tahu bahwa hal itu tidak akan mudah. Suatu hari, saat Dika datang ke taman, ia mendapati Ibu Wati duduk di bangku yang sama. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia terlihat lebih lelah, dan matanya yang biasanya tajam kini tampak kosong, seperti kehilangan harapan. Dika merasakan ada yang tidak beres. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu ia gali. Dika duduk di sampingnya, mencoba mengisi keheningan dengan kehadirannya. Namun, kali ini, Dika merasa bahwa ia harus mengungkapkan perasaan yang sudah lama terpendam. Ia harus berbicara lebih terbuka dengan Ibu Wati, mencoba mencari cara agar ibu itu bisa mulai melepaskan bayangan anaknya. Meskipun itu terasa sangat sulit. Ibu, aku tahu ibu mencintai anak ibu, dan aku tahu betapa berat kehilangan itu. Tapi aku juga tahu bahwa ibu harus belajar untuk menerima kenyataan. Tidak ada salahnya untuk merelakan, Bu. Terkadang, merelakan adalah cara kita menghormati kenangan itu dan memberi ruang untuk bahagia meskipun tanpa mereka, kata Dika dengan suara yang penuh rasa sayang. Ibu Wati menoleh ke Dika. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak langsung menjawab. Ada keheningan yang menekan. Namun Dika bisa merasakan betapa dalamnya perasaan ibu itu. Aku takut. Jika aku melepaskannya, apakah aku masih bisa merasakan cintanya? Apa aku akan kehilangan dia selamanya? Tanya Ibu Wati dengan suara yang hampir berbisik, penuh ketakutan. Dika menatap Ibu Wati dengan empati yang mendalam. Ia tahu bahwa kata-katanya mungkin tidak bisa langsung menyembuhkan luka. Tetapi ia merasa bahwa itu adalah langkah pertama yang penting. Ia mengambil tangan Ibu Wati, mencoba memberikan kenyamanan, meskipun ia tahu bahwa tak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Bu, cinta itu tidak pernah hilang. Ia tetap ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Kadang, yang kita butuhkan bukan untuk terus menunggu, tetapi untuk merayakan kenangan itu dengan cara yang berbeda, ujar Dika, dengan suara yang penuh ketulusan. Namun, Ibu Wati tidak berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala, seolah berpikir dalam-dalam. Dika tahu bahwa jalan yang harus ditempuh oleh Ibu Wati tidaklah mudah, tetapi ia juga merasa bahwa ada harapan di balik kesedihan yang begitu besar. Mungkin hanya dengan waktu, Ibu Wati bisa menemukan cara untuk mulai melepaskan, meskipun hal itu terasa begitu berat. Saat matahari mulai terbenam di horizon, Dika duduk di samping Ibu Wati, menunggu, memberikan ruang untuk pikiran dan perasaan yang mungkin belum siap untuk diungkapkan. Ibu Wati tetap diam, namun di dalam diamnya, Dika bisa merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Ia berharap, entah bagaimana, ibu itu akan menemukan kedamaian. Sebab, kadang-kadang, perdamaian hanya bisa datang setelah kita belajar untuk melepaskan yang kita cintai, meski itu menyakitkan. Di saat itu, Dika tahu bahwa ia sudah melakukan yang terbaik yang ia bisa. Namun, pertanyaannya tetap ada. Apakah itu cukup untuk membantu Ibu Wati mengatasi rasa kehilangan yang begitu mendalam? Ataukah ia akan terus terjebak dalam dunia bayangannya yang tak berujung? Hari-hari semakin berlalu, dan setiap pertemuan dengan Ibu Wati membuat Dika semakin merasa terikat dengan wanita tua itu. Ada perasaan haru yang tumbuh dalam dirinya, serta kesadaran yang semakin mendalam tentang betapa pentingnya kasih sayang seorang ibu, dan betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh Ibu Wati. Namun, meskipun ia mendekati Ibu Wati dengan hati yang penuh empati, Dika semakin merasakan bahwa ini bukanlah sebuah masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Rasa kesedihan dan kehilangan yang begitu besar tak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata atau dukungan
sesaat. Pada suatu sore yang cerah, Dika datang ke taman seperti biasa. Ibu Wati duduk di bangku tempat ia selalu berada. Dengan tatapan kosong yang sudah mulai terasa lebih dalam dan lebih lama. Dika merasa ada yang berbeda kali ini. Ia mendekati Ibu Wati, duduk di sampingnya, dan merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih berat menggantung di udara. "Ibu, apa yang Ibu pikirkan hari ini?" tanya Dika dengan lembut, mencoba membuka percakapan. Ibu Wati menoleh, dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Biasanya, ia akan tersenyum samar, atau berbicara tentang anaknya dengan cara yang penuh harapan. Namun, kali ini, ada kehampaan yang mendalam dalam matanya. "Aku takut, Dika. Aku takut aku tidak akan pernah menemukan kedamaian, bahwa aku akan terus menunggu tanpa akhir," jawab Ibu Wati. Suaranya lebih rendah dari biasanya, penuh keputusasaan. Dika terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tahu bahwa Ibu Wati menderita, ia tidak menyangka bahwa ibu itu merasa begitu terperangkap dalam kesedihannya. Ada ketakutan yang lebih besar daripada kehilangan itu sendiri. Ketakutan akan kesendirian yang terus-menerus. Ketakutan bahwa hidup akan terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian. "Ibu, apa yang Ibu takutkan sebenarnya? Tidakkah Ibu ingin merasakan kedamaian?" tanya Dika dengan penuh rasa empati. Ibu Wati menundukkan kepala, dan untuk beberapa saat suasana menjadi hening. Dika bisa merasakan perasaan yang begitu dalam menguasai Ibu Wati. Ia bisa merasakan beban yang luar biasa berat yang dibawa oleh ibu itu. Dan seketika, ia merasa semakin tidak berdaya. Apa yang bisa ia lakukan untuk membantu ibu ini melepaskan kesedihannya? "Ibu takut melupakan anakku, Dika. Jika aku berhenti menunggunya, apakah aku akan melupakan cinta yang telah ia berikan padaku? Jika aku berhenti berbicara padanya, apakah aku akan kehilangan segalanya?" kata Ibu Wati dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dika merasakan hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk menjawabnya. Karena ia tahu bahwa perasaan Ibu Wati lebih kompleks daripada apa yang bisa ia pahami. Tapi satu hal yang ia tahu adalah bahwa Ibu Wati membutuhkan ruang untuk bernafas. Untuk mulai melepaskan, meskipun itu terasa sangat sulit. "Ibu, mencintai bukan berarti kita harus terus menunggu dalam kesakitan. Kadang-kadang, untuk menghormati kenangan dan cinta, kita harus belajar untuk merelakan dan membiarkan hidup bergerak maju," kata Dika dengan lembut. Untuk pertama kalinya, Ibu Wati mengangkat kepalanya dan menatap Dika dengan mata yang lebih tenang. Ia tampak berpikir keras, seperti ada sesuatu yang mulai ia pahami. Dika merasa, meskipun langkah ini masih berat, Ibu Wati mulai membuka hati untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Di saat itu, Dika menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa Ibu Wati untuk melepaskan dengan cara yang cepat. Namun, dengan kesabaran, ia bisa menunjukkan kepadanya bahwa ada kehidupan yang lebih besar di luar penantian yang tak berkesudahan. Mungkin ini adalah langkah pertama untuk memberikan harapan baru bagi Ibu Wati. Beberapa minggu kemudian, perubahan kecil mulai terlihat pada Ibu Wati. Ia masih duduk di bangkunya setiap hari, tetapi ada perbedaan dalam sikapnya. Mata yang dulunya selalu kosong dan penuh keputusasaan, kini mulai melihat dunia dengan sedikit lebih banyak cahaya. Ibu Wati masih berbicara sendiri, tetapi kalimat-kalimatnya tidak lagi diisi hanya dengan kenangan akan anaknya yang hilang. Ia mulai bercerita tentang masa kecil anaknya, tentang kebahagiaan mereka bersama, tentang harapan-harapan yang dulu ia miliki. Dan meskipun seringkali ia masih terdiam dalam kesedihan, ada sedikit tawa yang mulai terdengar dalam ceritanya. Dika datang setiap hari,
duduk di samping Ibu Wati, mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun ia tahu bahwa Ibu Wati belum sepenuhnya melepaskan, ada perubahan yang perlahan-lahan tumbuh. Ia melihat ibu itu mulai beradaptasi, mulai menyadari bahwa meskipun anaknya tidak lagi ada di dunia ini, kenangan akan cinta mereka tetap abadi. Pada suatu sore yang indah, Ibu Wati memandang Dika dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. "Dika, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin ini yang disebut menerima, ya. Aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Tapi aku mulai merasa bahwa mungkin anakku tidak ingin aku terus menderita seperti ini," ujar Ibu Wati dengan suara yang lembut. Dika tersenyum, hatinya lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa perjalanan Ibu Wati tidak selesai begitu saja. Tetapi ada langkah besar yang telah diambil. Ibu Wati mulai menyadari bahwa ia bisa tetap mencintai anaknya tanpa terjebak dalam bayangan kehilangan yang tak berujung. Ia bisa merayakan kenangan itu, bukan dengan kesedihan yang tak berkesudahan, tetapi dengan menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih damai. Saat matahari terbenam di horizon, Dika duduk bersama Ibu Wati, menatap langit yang memerah. Mereka duduk bersama dalam keheningan. Tetapi kali ini, keheningan itu terasa penuh dengan kedamaian. Mungkin, meskipun tidak semua luka bisa sembuh, ada cara untuk membuat hati yang terluka bisa berdamai dengan kenyataan. Dika tahu bahwa Ibu Wati telah mengambil langkah besar untuk melepaskan beban yang selama ini menekan hatinya. Ini bukan akhir dari perjalanan mereka, tetapi sebuah awal yang baru. Kini, Ibu Wati tahu bahwa mencintai bukan berarti terjebak dalam kesedihan. Cinta sejati bisa terus hidup, bahkan setelah kehilangan, dengan cara yang lebih damai dan penuh harapan. Dika merasa ada perubahan besar dalam diri Ibu Wati, meskipun langkah-langkahnya masih kecil. Setiap hari, ia melihatnya duduk di bangku taman. Tetapi kali ini, ada aura yang berbeda. Ibu Wati lebih tenang, lebih damai dalam menjalani rutinitas hariannya. Ia masih berbicara dengan bayangannya, anaknya yang telah tiada. Namun kali ini, tidak ada lagi tanda-tanda ketakutan dan keputusasaan. Kata-kata yang ia ucapkan lebih penuh dengan penghargaan terhadap kenangan, bukan lagi dengan rasa sakit yang mendalam. Dika datang lebih sering, duduk di sampingnya, mendengarkan tanpa merasa tergesa-gesa. Ia melihat bagaimana setiap hari Ibu Wati seolah mengambil langkah kecil untuk menerima kenyataan. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Meski Ibu Wati tidak sepenuhnya bisa melepaskan, Dika tahu bahwa ia telah memberikan ruang untuk ibu itu belajar mencintai dalam cara yang lebih sehat. Cara yang memberi ruang untuk kebahagiaan dan kedamaian. Namun, meskipun ada perubahan positif dalam diri Ibu Wati, Dika tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada langkah-langkah yang harus diambil untuk membantu Ibu Wati lebih banyak berinteraksi dengan dunia luar. Dika mulai mengajak ibu itu untuk berbicara lebih banyak dengan orang-orang, untuk keluar dari dunia yang selama ini hanya diisi oleh kenangan dan bayangan masa lalu. Ia mengajak Ibu Wati ke kafe kecil di dekat taman, tempat di mana mereka bisa berbicara lebih banyak dan bertemu dengan orang lain. Dika tahu, ini adalah cara agar Ibu Wati merasa dihargai dan tidak terperangkap dalam kesendirian yang selama ini ia rasakan. Hari demi hari, Ibu Wati mulai merasa lebih ringan. Ia mengunjungi taman dengan lebih banyak senyum. Meskipun seringkali masih terlihat berbicara dengan bayangannya, ia tidak lagi terperangkap dalam kebisuan yang sama seperti sebelumnya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun tanpa anaknya di sisinya. Cinta itu tidak harus tergantung pada keberadaan fisik, dan Ibu Wati mulai memahami itu. Satu sore,
setelah berjalan-jalan bersama Dika, Ibu Wati menoleh padanya. Mata yang semula penuh kesedihan, kini dipenuhi dengan kedamaian. "Dika, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi terima kasih. Aku merasa lebih baik sekarang. Mungkin tidak sempurna, tetapi aku bisa mulai hidup dengan kenangan ini tanpa merasa terhimpit lagi," katanya dengan suara yang penuh syukur. Dika hanya tersenyum. "Ibu Wati, terkadang yang kita butuhkan bukan untuk melupakan, tetapi untuk menerima. Dan itu adalah langkah pertama untuk menyembuhkan." Di bawah cahaya matahari senja, mereka duduk bersama di bangku taman. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Mereka menikmati kedamaian yang baru ditemukan. Sebuah kedamaian yang datang setelah perjalanan panjang yang penuh dengan penantian, kesedihan, dan akhirnya penerimaan. Namun, di balik senyum yang sekarang menghiasi wajah Ibu Wati, Dika tahu bahwa meskipun ibu itu telah mengubah banyak hal dalam hidupnya, ia masih dalam proses belajar untuk sepenuhnya melepaskan. Perjalanan ini mungkin akan terus berlanjut. Tapi hari ini, di taman ini, ia merasa lebih baik daripada sebelumnya. Hari-hari terus berjalan, dan meskipun Dika tidak lagi datang ke taman setiap hari, ia tetap menjaga hubungan dengan Ibu Wati. Setiap kali mereka bertemu, Ibu Wati selalu menunjukkan senyum yang lebih tulus, dan cerita-cerita tentang anaknya semakin jarang keluar. Ia lebih banyak berbicara tentang kehidupannya saat ini, dan tentang kenangan indah yang ia simpan di hati. Dika merasa bangga dengan perubahan yang terjadi pada Ibu Wati. Ia tahu, perubahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Semua itu terjadi karena waktu, karena kesabaran, dan karena cinta yang tulus. Dika merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik dalam hidupnya, bahwa ia telah membantu seseorang untuk mulai menyembuhkan luka mereka. Meski ia tahu bahwa jalan itu penuh dengan liku-liku, Dika mulai menyadari, meskipun ia datang untuk membantu Ibu Wati, ia juga belajar banyak darinya. Ia belajar tentang ketabahan, tentang bagaimana seseorang bisa bertahan meskipun kehilangan orang yang paling mereka cintai. Ia belajar bahwa terkadang kita harus memberi ruang untuk kesedihan dan kehilangan, karena itu adalah bagian dari hidup yang tak bisa dihindari. Namun, kita juga harus belajar untuk melanjutkan hidup, untuk menemukan kedamaian, dan untuk mencintai dengan cara yang memberi kebahagiaan. Dika juga menyadari betapa berharganya waktu bersama orang tua, betapa pentingnya kita untuk hadir di saat-saat mereka membutuhkan. Sebelum terlalu terlambat, kita harus belajar untuk menunjukkan kasih sayang kita, untuk memberi perhatian, dan untuk tidak pernah mengambil orang-orang yang kita cintai begitu saja. Waktu adalah sesuatu yang tak bisa kita kendalikan, dan terkadang kita baru menyadari betapa berharganya sesuatu ketika kita hampir kehilangannya. Dengan hati yang penuh syukur, Dika melangkah maju, membawa pelajaran hidup yang sangat berharga dari pertemuan dengan Ibu Wati. Sebuah kisah tentang kehilangan, cinta, dan penerimaan yang mengajarkannya untuk lebih menghargai waktu dan orang-orang di sekitarnya. Hari itu, Dika merasa bahwa ia telah menemukan sebuah bagian penting dari dirinya sendiri. Sebuah pelajaran yang akan terus ia bawa sepanjang hidup. Sebuah pelajaran yang mengajarkannya untuk menghargai hidup, untuk tidak takut menghadapinya dengan segala suka dan dukanya, dan untuk selalu mencintai dengan sepenuh hati. Dika berjalan meninggalkan taman dengan langkah yang lebih ringan, meskipun pikirannya masih dipenuhi dengan berbagai perasaan yang begitu mendalam. Kisah Ibu Wati telah memberi pelajaran berharga dalam hidupnya, tentang kehilangan, cinta, dan pentingnya menerima kenyataan. Meskipun
itu sangat sulit. Tetapi Dika juga menyadari bahwa ini bukan hanya perjalanan Ibu Wati yang penuh pengorbanan dan penantian. Ini juga tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat menemukan kedamaian di tengah kesedihan. Dan bagaimana sebuah hubungan, meskipun penuh dengan kesedihan dan kehilangan, dapat mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Dika tahu, meskipun perubahan besar telah terjadi pada Ibu Wati, perjalanan hidupnya belum berakhir. Ia menyadari bahwa ia bisa saja pergi begitu saja, meninggalkan taman itu, melanjutkan kehidupannya. Tetapi kisah Ibu Wati akan terus mengingatkannya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Kisah tentang pengorbanan dan cinta seorang ibu. Tentang bagaimana kita harus menghargai orang yang kita cintai, terutama ketika mereka masih ada di sisi kita. Sahabat inspirasi, cerita ini bukan hanya tentang Ibu Wati dan anaknya. Ini adalah kisah yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita sendiri. Pernahkah kita merasa begitu terjebak dalam kesedihan dan penantian? Pernahkah kita merasakan betapa dalamnya perasaan kehilangan? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan yang ada di depan mata kita? Kita seringkali terjebak dalam kenangan masa lalu, memegang erat apa yang telah hilang, berharap untuk mengubah takdir. Namun, kisah Ibu Wati mengajarkan kita bahwa mencintai bukan berarti kita harus terus menunggu dalam kesakitan. Kadang, kita harus belajar untuk merayakan kenangan, melepaskan yang kita cintai dengan hati yang penuh kedamaian, dan memberi ruang untuk kebahagiaan yang masih bisa kita raih. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ibu Wati ini? Apakah kita siap untuk menghadapi kenyataan yang terkadang sulit diterima? Bagaimana kita bisa lebih menghargai waktu yang kita miliki bersama orang-orang yang kita cintai, tanpa menunggu penyesalan datang terlambat? Mari berbagi pemikiran kalian di kolom komentar. Apa yang menurut kalian bisa kita pelajari dari cerita ini? Bagaimana kita bisa lebih menghargai orang tua kita? Dan siapa tahu, mungkin cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih terbuka, lebih mencintai, dan lebih siap menerima kenyataan hidup. Kisah Ibu Wati mengajarkan kita satu hal yang sangat penting dalam hidup, bahwa cinta yang tulus dan kehilangan yang dalam tidak harus membawa kita terjebak dalam kesedihan yang tak berujung. Seperti yang kita saksikan bersama, meskipun perjalanan Ibu Wati penuh dengan penantian, kesedihan, dan pengorbanan, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Bahwa melepaskan bukan berarti melupakan. Itu adalah cara kita untuk memberikan ruang bagi diri kita untuk sembuh, untuk merayakan kenangan dengan penuh rasa syukur, dan untuk membuka hati kita kepada kebahagiaan yang masih bisa ditemukan, meskipun dunia terasa sepi dan gelap. Dari kisah ini, kita juga belajar bahwa setiap kehilangan membawa pelajaran yang tak ternilai. Kadang-kadang, kita harus belajar untuk menerima kenyataan, meskipun itu adalah hal yang paling sulit dilakukan. Ibu Wati, meskipun tak pernah sepenuhnya melepaskan anaknya yang hilang, akhirnya mulai menyadari bahwa mencintai bukan berarti menunggu dalam kesedihan yang tidak berujung. Cinta itu tetap ada, bahkan setelah yang kita cintai tidak lagi ada di sisi kita. Cinta itu tetap hidup dalam kenangan, dalam hati yang penuh harapan, dan dalam setiap tindakan kecil kita yang penuh kasih. Bagi Dika, kisah Ibu Wati memberi pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita cintai. Seringkali, kita baru menyadari betapa berharganya hubungan yang kita miliki ketika kita hampir kehilangannya. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menunggu sampai terlambat untuk menunjukkan kasih sayang kita, untuk lebih terbuka dan lebih peduli terhadap orang tua kita,
sahabat kita, dan mereka yang ada di sekitar kita. Sahabat inspirasi. Cerita ini mungkin hanya sepotong kisah dari kehidupan seorang ibu yang penuh dengan pengorbanan dan kesedihan. Namun, kisah ini adalah cerminan dari banyak dari kita yang pernah merasakan kehilangan dan kesepian. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih menghargai waktu bersama orang-orang terkasih, untuk mencintai mereka dengan lebih tulus, dan untuk belajar melepaskan dengan penuh kedamaian. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kalian pernah merasakan kehilangan yang mendalam seperti Ibu Wati? Bagaimana kalian belajar untuk menerima kenyataan setelah kehilangan seseorang yang sangat kita cintai? Mari berbagi cerita dan pemikiran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk meninggalkan like jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah ini. Dan tentu saja, subscribe untuk lebih banyak cerita penuh makna yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Ini adalah Narasi Inspiratif Official, tempat di mana kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati selalu hadir untuk kalian. Terima kasih telah mengikuti cerita ini bersama kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, sahabat inspirasi.